Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayat ibadallah, kitabullah abdul qadihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini mari kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada malam hari ini telah ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan zikir dan dilanjutkan pengajian ngaji kitab Wasiatul Mustafa, wasiat baginda Nabi yang telah diberikan kepada Sayyidina Ali, tentunya juga diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang berbahagia, bahwa pada pertemuan kemarin telah diterangkan kedermawanan seseorang bisa menyebabkan menjadi wali Allah. Yang kedua adalah keutamaan sifat dermawan dan kehinaan sifat bakhil. Hal tersebut telah kita terangkan pada pertemuan minggu kemarin. Pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas satu wasiat. Kalau kita kupas secara bersama-sama, maka satu wasiat ini cukup panjang. Nah, wasiat yang dimaksud pada malam hari ini adalah surga diharamkan bagi orang yang kikir, durhaka kepada orang tua, dan pembuncing. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Ali we Ali, roha itu baru soko ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase lawangi swarga anti utawi sira iku mukarramatun den karomaken ngalakuli bakin ing atase saben-saben wong kang medhit wa akin lan wong kang larani wong tuwa wa namami lan wong kang ali adu-adu. Hai Ali, aku melihat ada sebuah tulisan di atas pintu surga. Kamu surga haram untuk orang yang bakhil, orang durhaka kepada kedua orang tua, dan para pengunjung. Ini ada 3 pembahasan pokok utama wasiat yang diberikan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang pertama adalah orang bakhil atau orang medhit itu tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita berbicara tentang bakhil atau medhit bahasa Jawanya, maka kita harus tahu apa sih arti dari bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta
yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifah mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang seharusnya tidak berhak untuk kita atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain, dan juga termasuk misalnya tenaga kita apabila dibutuhkan oleh orang. Kalau kita menjadi terhadap tenaga kita, maka termasuk golongan orang-orang yang bakhil atau orang yang medit. Apa sih akibat jika orang itu mempunyai sifat bakhil? Yang pertama adalah bisa mengakibatkan dosa besar. Islam menganggap bakhil sebagai perbuatan dosa besar. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaannya Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentunya kalau kita berpijak apa yang telah difirmankan oleh Allah bahwa di dalam surat Al-Imran tersebut, tentunya adalah segala karunia itu berasal dari Allah. Makanya sifat bakhil ini yang bisa mengakibatkan dosa besar, berarti kita berusaha untuk menghindari. Janganlah sampai kita itu menjadi orang bakhil atau kita menjadi orang medit. Akibat yang kedua, apabila kita bakhil, maka kita mengikuti jejak setan. Tentunya setan akan senang kalau melihat orang-orang yang menahan hartanya untuk diinfakkan. Tentunya setan akan senang kalau menahan tenaga dan pikiran untuk kemaslahatan umat. Makanya kita berusaha untuk menanamkan sifat-sifat kedermawanan di dalam diri kita supaya kita tidak menjadi orang bakhil atau orang yang medit. Orang yang bakhil yang berikutnya adalah penghalang masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang yang buruk. Tentunya kalau hal ini dijelaskan, kita berupaya untuk menanamkan sifat kedermawanan di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah rezeki menjadi sempit. Dari Asmara ia berkata, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tentunya ketika orang itu menahan rezekinya untuk disedekahkan, itu berarti bisa mengakibatkan rezeki bisa terkendala. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Selanjutnya adalah sumber dari malapetaka kemanusiaan. Ketika orang banyak uang, sebenarnya uang itu ada kemaslahatan untuk umat lainnya, terus mereka diamkan di rumah. Maka ini bisa menimbulkan malapetaka bagi orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, tidak mau mengeluarkannya. Bagaimana upaya kita menghindari perilaku bakhil atau medit ini? Yang pertama adalah keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi
dan di langit serta isinya semua ini adalah milik Allah. Pada dasarnya manusia itu tidak mempunyai apa-apa. Mari kita kembali kepada pokok persoalan kita. Ketika kita lahir di dunia ini, kita pun tidak membawa sesuatu. Sehelai benang pun tidak melekat pada tubuh kita. Maka kalau orang sadar ketika dia lahir di dunia tidak membawa sesuatu, maka dia pun tidak akan mempunyai sifat batil tersebut. Yang berikutnya adalah banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka nikmatnya akan bertambah, dan bagi mereka yang kufur, maka adabnya sangat pedih. Tentunya kalau Allah mengatakan hal ini, marilah kita berusaha untuk selalu syukur ketika Allah memberikan harta kekayaan kepada kita. Yang berikutnya adalah gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Maka kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar sifat kedermawanan itu ada dalam diri kita dan kita dijauhkan dari sifat batil tersebut. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa surga tidak akan mau menerima kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah telah menegaskan, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Mengutip buku Keajaiban Doa dan Ridho Ibu oleh Mutia, ada 11 perbuatan yang dikatakan durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah menyakiti fisik. Ketika ada seorang anak yang menyakiti fisik orang tua, maka ini dikatakan durhaka kepada orang tua. Yang berikutnya adalah menyakiti perasaan. Biasanya seorang ibu perasaannya begitu halus, maka kita berusaha untuk menjaga perasaan ibu, perasaan ayah, supaya tidak tersakiti di dalam perasaan. Yang ketiga adalah berkata dan mengeraskan suara. Intinya apa? Ketika kita berbicara dengan orang tua, maka kita merendahkan nada yang kita gunakan. Ada sebuah kisah. Ada seorang wali Allah. Wali Allah ini beliau gemar beribadah. Sholat tahajudnya luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa, membaca Al-Qur'annya juga luar biasa. Tetapi dia ditulis di dalam neraka. Maka wali Allah ini diberitahu oleh malaikat, kamu lau pokok rajin-rajin ibadah. Wong kamu itu loh sudah ditulis oleh Allah di neraka. Apa jawab sang wali itu? Biarin saya dimasukkan neraka, biarin saya dimasukkan di surga. Yang penting Allah ridho terhadap apa yang telah ditetapkan kepada aku. Kata wali Allah itu kepada malaikat. Setelah malaikat tahu hal yang diutarakan wali Allah tersebut, maka malaikat itu naik ke sana melihat lagi apakah tulisannya sudah beda. Ternyata dicari di neraka itu tidak ada. Lalu dicari di surga. Ternyata tulisannya wali Allah ini tercantum di surga. Lalu turun, simpulan wali Allah, kau sudah ditetapkan di dalam surganya Allah. Begini malaikat, kalau boleh tahu, saya apa sih penyebabnya kok ditulis di neraka? Lalu malaikat berbicara, sebabnya ketika kamu masih remaja,
dipanggil oleh ibumu, kamu berpura-pura tidur. Itu berpura-pura saja sudah ditetapkan oleh Allah di neraka. Nah, ketika sampean tadi saya katakan itu sampean ridho terhadap ketetapannya Allah, maka Allah merubah tulisanmu, nama kamu dipindahkan ke surga. Intinya apa dari cerita ini? Tentunya kita berusaha untuk selalu berbicara dengan orang tua itu baik-baik saja, merendahkan suara, janganlah kita mengeraskan suara. Yang keempat adalah membicarakan keburukan orang tua. Misalnya ketika orang tua kita mempunyai keburukan, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang soleh. Orang tua kita misalnya ahli judi, orang tua kita misalnya dia itu suka makan yang haram, jangan dibicarakan keburukan orang tua kepada orang lain. Berarti kalau membicarakan keburukan orang tua kepada orang lain, berarti itu sama dengan membuka aibnya orang tua dan juga membuka aib keluarga kita dan juga membuka aibnya panjenengan. Makanya kalau kita membicarakan orang tua harus dibicarakan hal-hal yang baik saja. Selanjutnya adalah mencaci atau menjadi sebab dicaci orang. Jadi kita jangan sekali-kali mencaci orang tua kita. Berikutnya yang keenam adalah membelalakan mata. Ketika dipanggil matanya jelalatan, itu juga tidak sopan dan itu juga termasuk bagian durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya adalah yang ketujuh adalah mungkin ketika kita punya rezeki, orang tua tidak kita kasih uang. Yang berikutnya adalah sangat membebani. Misalnya ada orang tua yang tidak kuat memberikan sepeda motor, kita membebankan orang tua supaya diberikan sepeda motor. Ini juga kalau membebani orang tua, berarti ini adalah termasuk perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Tidak peduli dan menjauhi orang tua. Misalnya orang tua melakukan suatu pekerjaan, kita tidak peduli, kita acuh tak acuh. Yang ke-10 adalah tidak mengakui orang tua. Alhamdulillah ini dari apalagi orang-orang yang tidak mengakui orang tua sebagai orang tuanya, itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Yang ke-11 adalah berlaku zalim kepada orang tua. Misalnya kita kaya, sementara kita nggak mau merawat orang tua, langsung kita sampaikan kepada misalnya panti jompo, itu juga termasuk bagian dari kedoliman anak. Kenapa? Seharusnya orang tua sudah tua, kita sudah dewasa, yang kita pada saat itu dibesarkan dari kecil sampai besar, maka kewajibannya adalah kita merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Bagaimana upaya kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah membantu pekerjaan rumah. Ketika orang tua sibuk misalnya cuci-cuci, kita mungkin nyapu. Ketika orang tua masak, kita juga mungkin membantu masak. Mematuhi perintah orang tua, sepanjang perintah itu untuk kebaikan maka kita patuhi. Tetapi ketika perintah itu mengajarkan untuk menentang agama, maka kita pun berusaha untuk ngomong yang baik, berkata dengan sopan, bersikap sabar. Jadi ketika kita menghadapi orang tua, semakin tua biasanya semakin menjadi anak kecil, maka kita pun harus sabar. Yang kelima adalah memberikan hadiah berupa barang atau mungkin kita sedekah atas nama orang tua. Ketika dengan punya uang, sedekahkan untuk orang tua. Pahalanya mengalir ke orang tua dan juga pahalanya mengalir kepada kita. Selanjutnya adalah merawat orang tua ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Yang ketujuh adalah memprioritaskan orang tua. Memprioritaskan artinya apa? Dalam hal segala hal.
Misalnya ketika jalan kita didahulukan orang tua, ketika makan kita dahulukan orang tua kita. Dan yang kedelapan adalah mendoakan orang tua. Doa yang bagus adalah antara adzan dan iqamah. Kalau bisa, tolong usahakan untuk mendoakan orang tua, baik orang tua itu ada maupun tidak ada, sebanyak 5 kali yang berbunyi Allahumma fili wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini doa ini silakan dibaca 5 kali antara adzan dan iqamah. Ketika sampai mau mengamalkan ini, maka sampai dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa itu ketika kita duduk dalam keadaan iftiros, ketika panjenengan melakukan sholat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, terus kaki masih dalam keadaan duduk iftiros, maka panjenengan istilah membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu panjenengan tangan ditengadahkan seperti ini, berdoa Allahumma fili wali warhamhuma kama rabbayani shaghira sebanyak 3 kali, dan dilanjutkan doa Rabbi fili wali warhamni warhamhuma waj'alni jannata ma'wa wa ma'wa. Ini apabila sampai kepingin doa-doa sampai diijabahi, maka amalkan ini. Dan yang ke-9 adalah membuat orang tua bangga. Ketika sampai menjadi orang yang sukses, maka jadikanlah orang tua bangga. Ketika kita sebagai seorang tukang bangun, maka jadilah tukang bangunan yang baik. Ketika sampai menjadi karyawan, jadikan karyawan yang baik, maka itu akan menjadi orang tua kalian akan bangga. Di antara untuk orang tua bangga, kita melakukan sholat, kita ngaji, itu tentunya orang tua akan bangga terhadap anaknya tersebut. Yang ke-10 adalah menyiapkan proteksi pemakaman. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang proteksi pemakaman, tentu ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita tidak bisa memandikan ketika orang tua kita meninggal, maka kita minta tolong kepada orang yang ahli. Catatan, orang anak laki-laki diperbolehkan memandikan orang tua laki-laki, tidak boleh memandikan orang tua perempuan, tidak boleh. Sebaliknya juga begitu, anak perempuan tidak boleh memandikan ayah. Minta kepada orang yang ahli. Nah, barang siapa yang mau mengafani orang tua, barang siapa yang mau mengafani mayat, 3 helai itu, 3 kain itu, maka nanti di surga akan dikaini orang tersebut adalah berupa surga. Tentunya kalau berbicara tentang proses pengafani atau mengurusi jenazah ini, tentunya kita harus menguasai ilmunya supaya kita itu bisa tahu prosesnya. Di antaranya sebelum mayat dimandikan, maka perlu yang namanya itu dibersihkan dulu. Terus orang yang memandikan itu harus SOP-nya ada. Di antaranya apa? Standar operasionalnya itu. Di antaranya harus pakai masker. Di antaranya harus pakai sarung tangan plastik. Di antaranya harus pakai helmet. Di antaranya harus pakai sepatu. Itu adalah standar operasional. Kenapa? Ketika misalnya ada mayat yang punya penyakit khusus, itu tidak mudah kita tertular. Nah,
pertama apa? Pertama harus dibersihkan semua kotoran, baik dubur, baik kemaluan. Kalau misalnya tangannya atau kukunya ini panjang harus dipotong secara pelan-pelan. Misalnya kalau kumisnya ini kurang rapi, dirapikan. Setelah dibersihkan, baru diapakan? Diwudui dulu. Setelah diwudui, baru dimandikan. Dimandikan ini harus bagian kanan dulu. Bagian kanan dulu kan agaknya kan kepalanya di sebelah utara. Nah, yang dibersihkan yang sebelah kanan dulu, dari atas sampai ke bawah. Nah, perlu berapa orang? Minimal ada 3. Yang satu harus orangnya itu tidak terkena air. Kenapa? Nanti ketika si orang yang memandikan ini butuh yang namanya kapas, butuh misalnya namanya anju, butuh namanya apa, dia nanti yang menandurkan. Setelah bagian kanan selesai dari atas ke bawah, maka baru bagian yang sebelah kiri dari atas ke bawah. Nah, setelah selesai maka diapakan? Dibersihkan secara pelan-pelan dari atas ke bawah menggunakan anduk. Tetapi ketika membersihkan, ketika mandi, auratnya orang yang meninggal itu harus dalam keadaan ditutupi oleh orang lain satu-satunya. Dibersihkan pelan-pelan. Setelah bersih, maka perlu dikasih apa? Terus dikasih yang namanya itu air, dikasih kapur barus. Air dikasih kapur barus dari atas ke bawah. Tapi sebelumnya kasih kapur barus itu harus hidung ditutup dengan kapas. Jadi hidungnya ditutup dengan kapas, telinganya juga ditutup dengan kapas. Supaya apa? Supaya bersih. Setelah itu dipakai anduk lagi. Dikasih minyak itu yang pertama adalah bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini, bisa ditaruh di sini, terus di sini, terus di delamaan. Nah, setelah dikasih ini, maka setelah bersih kita siapkan kain kapan satu, disabuni apa itu namanya kapur barus. Terus ditaruh, terus dari sebelah kanan ke sini, terus ke sini. Terus berikutnya juga begitu, yang alai besar yang kedua dikasih kapur barus lagi dari arah barat ke timur, terus dari timur ke barat. Begitu seterusnya. Setelah itu diikat sebanyak 5 ikatan. Nah, ketika menutupi si mayat itu tidak boleh menggunakan kain jari yang bermotif bernyawa. Tidak boleh. Kenapa? Kalau menurut pendapat saya itu nanti malaikat enggak untuk meliriknya. Yang motif bernyawa ada hewan, ada burung, mungkin ada kuda, jangan. Kenapa? Nanti bisa mengakibatkan sesuatu hal. Tuh. Terus ketika misalnya si mayat dibawa ketika sholat itu yang si imam kalau laki-laki itu adalah di bagian kepala. Kalau laki-laki, mayatnya laki-laki. Jadi ini misalnya ada mayat, ini kepala, si imamnya lurus ke kepala. Terus di belakang ini harus ganjil 3, 5, 7, 9. Kalau makmumnya 3, ya kalau makmumnya 3 berarti langsung 1, 2, 3. Tidak boleh begitu. Itu menurut sunnahnya. Jadi kalau misalnya orang tidak tahu, sampai harus memberitahu. Ketika saya pelatihan seperti itu, dijelaskan seperti itu. Jadi 1, 2, 3 berarti 4 dengan imamnya.
Nah, ketika mayatnya itu perempuan, maka imamnya di tengah. Nah, bagaimana kalau mayatnya laki-laki dan perempuan? Ini laki-laki, lurusnya imam di sini, yang perempuan agak dinaikkan bagian tengah. Ini ketika sholat jenazah. Lebih baik yang imami itu adalah keluarga, itu lebih afdal. Itu begitu. Nah, ketika kita berusaha untuk mengantar jenazah sana, kita berupaya untuk istighfar, membaca sholawat, supaya apa? Dipermudah ketika pemakaman. Itu adalah sekilas gambaran yang saya berikan ketika misalnya ada keluarga sampean atau mungkin orang tua sampean dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika meninggal. Tadi surga, kembali pada pokok persoalan, tidak akan menerima yang ketiga adalah orang yang hibah. Orang yang hibah itu adalah dia suka umpatan, suka fitnah, suka gunjingan. Apalagi sekarang tahunnya adalah tahun politik. Kalau misalnya sampai tidak suka terhadap paslon satunya, jangan menyebarluaskan. Jangan sekali-kali menyebarluaskan. Kenapa? Itu nanti termasuk bagian-bagian dari dosa besar. Sampai minta ampun pun kepada paslon satunya yang sampai jelek, kesulitan. Kenapa? Kalau kita berdosa kepada orang, otomatis kita minta ampunnya juga kepada orang itu. Makanya dengan tahun politik yang saya lihat di berbagai macam media, baik itu snack video, baik itu misalnya YouTube, baik itu misalnya share, itu kan ada banyak orang-orang yang memfitnah paslon A, paslon B, pendukung A, pendukung C, pendukung. Padahal ini kalau dia tidak minta ampun secara langsung kepada yang, maka dia pun nanti tetap mendapatkan dosa. Apalagi kalau diupload di media massa, itu sangat-sangat mengganggu sekali. Kenapa? Dampak dari ghibah atau orang yang memuji dia adalah merusak agama, memunculkan penyakit hati, iri, dengki. Otomatis kalau iri, dengki, penyakit hati itu berarti dia adalah temannya setan. Selanjutnya adalah sulit mengembangkan diri. Ketika orang ghibah merasani iri, dengki, itu dia mau berkembang pasti sulit. Terus orang yang ghibah itu dampaknya adalah Allah akan membukakan kejelekan orang yang suka menggosip. Jadi kita nanti akan dibukakan kejelekan kita oleh Allah. Oleh siapa? Orang lain. Makanya jangan sekali-kali kita menghibah. Lebih keras daripada zina. Alhamdulillah min dzalik. Karena apa? Dampaknya sangat luar biasa. Orang yang kita hibah bisa dijauhkan masyarakat. Terus berikutnya adalah Allah akan mengurung di dalam lumpur keringat ahli neraka. Alhamdulillah min dzalik. Terus mengakibatkan putusnya ukhuwah persaudaraan. Ketika orang-orang yang suka ghibah, orang menghujat itu, otomatis dia akan terputus hubungan dengan orang yang dighibah itu. Selanjutnya adalah menjadi sombong. Orang-orang yang suka menghibah berarti orang tersebut adalah suka sombong dan orang tersebut suka meremehkan orang lain. Berarti kalau orang meremehkan orang lain, maka kalau dia berbuat amal, maka amalnya akan diambil oleh Allah pahalanya itu. Makanya kita janganlah kita menghibah kepada seseorang. Yang terakhir adalah bisa menimbulkan rasa balas dendam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat bakhil. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang taat kepada orang tua, yang selalu mendoakan orang tua, yang selalu menyodakoh atas nama orang tua, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari sifat ghibah.
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang saya sampaikan. Bil barakatil Fatihah.